Begini Bu, saya kan akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 6. Jadi untuk itu saya ingin memetakan kebutuhan murid, dan sebagai guru kelas 5 saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira bagaimana masukan-masukan dari Ibu, bagaimana keadaan siswa saya waktu mereka masih di kelas 5. Menurut pengamatan saya, waktu mereka masih belajar di kelas 5 itu keinginan mereka itu bermacam-macam. Jadi ada siswa yang suka melalui video atau ditampilkan gambar, ada juga siswa yang menyukai benda konkret atau praktik begitu. Bisa minta tolong Ibu sebutkan siapa saja yang suka video, siapa yang suka gambar, dan siapa yang benda-benda konkret atau praktek langsung. Untuk yang menyukai gambar itu seperti Afi, Nisa, Airin, Aini. Untuk video Asisa, Ridwan, dan selebihnya itu mereka menyukai praktek langsung. Seperti itu Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Ini sangat berarti buat saya untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu. Nah anak-anak, untuk pembelajaran besok kita akan membahas tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, untuk pembelajaran besok anak-anakku menyukai media pembelajaran dalam berbahasa. Ada yang mau menjawab? Silakan Ayah. Nah, katanya Naya menyukai video. Ada yang sama dengan Naya? Saya Bu. Ya, jadi Naya, Ayu Nisa, dan Raya menyukai video. Nah, baik. Jadi tadi ada temannya yang menyukai video. Ada yang lain? Silakan Al suka apa? Gambar. Jadi katanya si Al menyukai gambar. Ada yang sama dengan Al? Saya Bu. Oh, banyak ya, banyak yang menyukai gambar. Jadi saya catat dulu. Ya sudah, jadi tadi ada yang menyukai video, ada juga yang menyukai gambar. Sekarang selain video dan gambar, ada lagi yang lain? Nah, Alif? Ya, jadi ada yang menyukai gambar, ada yang menyukai video. Nah, sekarang Alif katanya menyukai praktek langsung. Ada yang sama dengan Alif? Ya, bagus sekali. Jadi, angkat tangan coba. Siapa yang menyukai? Ya, alhamdulillah tadi jawabannya bagus semua. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita bersiap untuk pembelajaran besok. Terima kasih anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, tadi katanya kabar anak-anakku sehat, kabarnya baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang bisa memimpin doa? Siapa yang bersedia? Bisa Ridwan? Bisa. Kalau begitu silakan Ridwan memimpin doa untuk teman-temannya. Dulunya. Ya, Rat. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fit, Aidil, Alif, Ghazali, Inaya, Airunisa, Muhammad Raya, Muhammad Ridwan, Muhammad Fadil, Najwa, Nur Aziza, Nur Halisa, Rika, Saiful, Sasa. Pembelajaran kita adalah yang pertama adalah melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai contoh keberadaan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menyajikan berbagai contoh keberadaan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengajarkan cara mengisi formulir pendaftaran keanggotaan suatu organisasi sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa buah gambar tentang keberagaman wirausaha. Jadi bisa anak-anakku lihat semua? Nah, sekarang kalau kita lihat ini gambar apa? Petani. Nah, kalau petani itu kerjanya bagaimana? Tugasnya apa? Menanam sawah. Menanam sawah. Apalagi? Menanam padi. Bagus sekali. Jadi selanjutnya untuk gambar kedua ini adalah gambar Tukang cukur. Kalau tukang cukur itu bagaimana? Apa yang dikerjakan tukang cukur? Cukur rambut. Nah, untuk selanjutnya ada gambar ketiga. Untuk gambar ketiga ini gambar apa? Toko kelontong. Nah, kalau toko kelontong itu apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan? Menjual sembako. Menjual sembako. Apa saja yang dijual kalau toko kelontong? Contohnya seperti apa? Beras. Apa lagi? Biru, minyak, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk gambar terakhir ini adalah gambar kalau kegiatan yang dilakukan oleh nelayan seperti apa? Menangkap ikan. Ya, jadi
Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman wirausaha. Jadi nanti kita setelah kita menyaksikan video ini, kita akan berdiskusi secara berkelompok untuk mengidentifikasi tentang keberagaman wirausaha. Jadi bisa dimulai menyaksikan videonya? Bisa. Ini silakan dilihat. Nah, di sini dijelaskan bahwa wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Selanjutnya, untuk keberagaman usaha yang pertama yaitu usaha pertanian. Nah, pernah lihat petani? Nah, jadi kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Di sekitar kita ini kan pasti banyak yang kegiatan usahanya itu di bidang pertaniannya. Bisa kita lihat di sekitar kita kan? Bisa? Nah, seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Siapa di sini yang orang tuanya sebagai petani? Ada? Ada? Ya, jadi ada di sini yang orang tuanya sebagai petani ya. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Nah, industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perorangan. Jadi biasa kalau ada pernah lihat yang jual-jualan kue di situ. Nah, itu sebenarnya termasuk industri kecil. Jadi karena dikelola secara perorangan. Itu yang dimaksud. Kemudian contoh industri kecil ini adalah usaha kerajinan, misalnya industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, kerajinan anyaman, setrika dan lain-lain. Itu adalah contoh dari industri kecil. Kemudian selanjutnya adalah usaha perdagangan. Kalau usaha perdagangan ini pasti anak-anakku sudah sering melihat ya di sekitar kita kan? Sudah? Jadi usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai seperti itu yang di bawah itu kan usaha perdagangan ya, usaha perdagangannya yang dikelola secara mandiri. Nah, contohnya seperti pedagang kaki lima, pedagang di lapak pasar dan lain-lain. Nah, siapa yang pernah ke pasar? Itu termasuk dalam contohnya tadi. Jadi penjual itu termasuk contoh yang tadi disebutkan ya. Kemudian usaha jasa. Nah, seperti tadi yang saya tampilkan tadi ya, yang gambar tadi itu adalah usaha jasa. Yang mana tadi? Dari 4 gambar yang saya tampilkan, yang mana termasuk usaha jasa? Ya, jadi bukan cukup. Jadi banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan adalah usaha salon, bengkel, toko kopi, tukang cukur, dan lain-lain. Ada juga contohnya seperti pernah lihat yang tempat pencucian mobil? Nah,